Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Selamat datang di The City Lights Purwokerto. Gereja untuk orang-orang yang tidak sempurna. So bagaimana pagi hari ini Bapak Ibu, apa kabarnya? Tetap luar biasa ya. Tapi walaupun nadanya agak rendah, saya kira saya rangkum ini luar biasanya ada beberapa hal. Yang pertama itu luar biasa kita memasuki liburan sekolah anak-anak. Pasti Bapak Ibu saya yakin orang tua banyak yang puyeng untuk alokasi budget gitu ya. Yang kedua luar biasa ada yang liburan masuk sekolah atau sekolah baru. Tambah alokasi budget. Yang ketiga mungkin sebagian besar Bapak Ibu berdampak dari kenaikan BBM kita. Budget lagi ya. Puyeng. Belum lagi bapak-bapak yang saat ini itu sedang demam Piala Dunia, nambah alokasi budget ngopi sama begadang gitu. Kayak Pak Erwin gitu ya. Jadi terlepas dari itu semua, luar biasanya juga yang kita bisa rasakan atas kasih karunia Tuhan untuk pemeliharaan kita. Hingga sampai pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dengan Bapak Ibu semua. Baik yang Kristen maupun yang bukan Kristen. Kita bisa beribadah pada pagi hari ini bersama-sama. Dan kita bersama-sama pagi hari ini untuk mencari pesan Tuhan. Untuk kehidupan kita di sepekan ke depan. Melalui firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan dibawakan Ibu Pendeta Feni Ariasih. Kita kasihkan semangat, tepuk tangan. Dengan judul atau temanya When God Make No Sense. Yang dalam bahasa Indonesianya itu ketika Tuhan tidak masuk akal. So, mari nanti kita mau duduk tenang dan menyimak, kita mendengarkan apa yang kira-kira menjadi pesan Tuhan buat kita. Karena pesan Tuhan buat saya yang saya tangkap belum tentu sama buat Bapak Ibu semua. Namun sebelum itu kita juga nanti akan diajak untuk menyanyi, memuji nama Tuhan bersama The City Lights Band yang mereka sudah siap. Mari kita berikan semangat buat semua pelayan Tuhan yang sudah siap melayani Bapak Ibu semua pada hari ini. Kita kasih tepuk tangan. Kami mengajak Bapak Ibu dan teman-teman semua dalam memuji nama Tuhan, jangan ragu, kita berkumpul pada pagi hari ini dengan tulus memuji dan menaikkan nama Tuhan. So, kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Saya ucapkan selamat menikmati berkat Tuhan yang baru. Silakan Yofi dari City Lights Band. Yang percaya bahwa Tuhan kita hebat boleh katakan amin. Mari kita mau bangkit berdiri bersama, kita mau nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Betapa hebat. Semua bertepuk tangan ya Bapak Ibu. Katakan berkuasa. Berkuasa di bumi di surga. Bertata dalam
dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Mari dengan penuh semangat kita mau sama-sama nyatakan, Tuhan Allah kita. Bersama-sama berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara. Thank you Yofi and the City Light Band Purwokerto. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya. Apa kabar pagi ini? Luar biasa. STT Soteria dingin luar biasa Bapak Ibu. Jadi saya yang gak pernah selimutan terpaksa harus selimutan. Tapi jangan khawatir, kami semua dari Soteria mandi. Ya. Jadi walaupun dengan air yang sangat dingin, beku-beku Bapak Ibu, kita semuanya mandi waktu datang ke gereja. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Selamat datang Bapak Ibu di The City Light Purwokerto, yang Kristen, yang bukan Kristen, dan pagi hari ini kita akan sama-sama belajar satu pesan Tuhan untuk kita semuanya. Saya akan mengawali dengan ini. Steve Jobs, pendiri Apple, satu hari dia berpidato di Universitas Stanford. Dia kemudian menceritakan bagaimana dia di usia muda mulai membangun perusahaan yang diberi nama Apple. Tapi kemudian di tahun 1985, pendiri Apple ini dia kemudian dipecat oleh jajaran direksi dan CEO Apple pada waktu itu. Padahal yang milih direksi, yang milih CEO itu Steve Jobs. Tapi ternyata karena perbedaan visi yang sangat tajam, maka kemudian Dewan Direksi dan CEO kemudian mecat pemilik Apple sendiri. Hari itu dia merasa begitu gagal. Dia merasa hidupnya gak adil. Ini perusahaan yang saya bikin sendiri, kenapa saya justru dipecat oleh karyawan sendiri? Dan bagi Steve Jobs ini tentu tidak masuk akal. Seharusnya dia yang memimpin, tapi ternyata dia justru dipecat dari perusahaannya. Dia kemudian bertahun-tahun kemudian dia mendirikan perusahaan yang lain lagi, dan kemudian satu hari dia berhasil mengambil alih Apple kembali. Dia kemudian ngomong kalimat seperti ini dalam bahasa Indonesia. Kita tidak bisa menghubungkan titik-titik kehidupan saat melihat masa depan. Tapi kita baru bisa melihat polanya ketika kita menoleh ke belakang. Waktu dia ada di posisi dia dipecat, dia nggak ngerti kenapa, apa yang akan terjadi dalam hidupnya. Tapi bertahun-tahun kemudian, dia kemudian ngerti kenapa dia dipecat dari perusahaannya sendiri, karena dia harus belajar begitu banyak hal dan dia terus mengasah kepemimpinannya. Waktu kita lihat masa depan, kita tidak bisa mengerti titik-titik kehidupan. Tapi waktu kita menoleh ke belakang, kita semua kemudian mengerti, oh ternyata titik ini terhubung ke sana. Dan kemudian kita mendapatkan pola dan kita mulai mengerti. Bapak Ibu, tadi Pak Ganes bilang bulan ini bulan-bulan untuk orang tua rada susah ya. Apalagi yang punya anak masih sekolah, termasuk saya Bapak Ibu. Jadi anak saya nomor 2, dia masuk kategori eligible. Lalu kemudian saya bilang, oh masuk eligible berarti kita masuk PTN. Kita berjuang masuk PTN Bapak Ibu. Saya kepengen dia ke Unsud. Karena kalau ke Unsud dekat, terus saya nggak perlu dapur tambahan Bapak Ibu, dan dekat. Jadi saya nggak perlu biaya cukup banyak. Lalu kemudian kita berdoa, kita berjuang, kita berusaha masukin sertifikat, semuanya dimasukin Bapak Ibu. Hari pengumuman dia bilang ke saya, "Mama, merah." Gitu ya. Terus buat saya nggak masuk akal Bapak Ibu.
Gimana nilainya bagus, sertifikat oke, deket lagi unsut gitu ya. Tapi ternyata merah, dia nggak diterima Bapak Ibu. Jadi hari itu saya kemudian mikir, waduh nggak diterima ya, di kota sendiri nggak diterima Bapak Ibu ya. Luar biasa, orang banyak datang ke Purwokerto untuk sekolah di situ, anak saya nggak diterima Bapak Ibu. Kemudian saya kecewa sekali, saya rada marah juga. Lalu kemudian anak saya menenangkan saya, katanya nggak apa-apa. Itu hoki-hokian katanya gitu ya. Dia enak aja Bapak Ibu, hoki-hokian ya. Buat saya stres setengah mati. Nah kemudian satu hari saya dapat WA, kemudian ada satu universitas di Bandung, dia kemudian saya hadir bersama dengan anak saya, kemudian kita coba-coba. Saya tanya, kamu tertarik gak? Tertarik katanya dia. Ya udah coba apply. Dia masukin berkas Bapak Ibu, dan dalam pikiran saya adalah celaka banget nih, puluhan juta akan masuk universitas swasta ya, ratusan bahkan. Lalu kemudian kita semua berdoa, minta petunjuk Tuhan, dan kemudian diterima Bapak Ibu. Waktu diterima, saya bilang sama dia, coba tanya gimana caranya dapat beasiswa. Lalu kemudian dia masukin beberapa nilai eligible-nya, lalu kemudian dia masukin sertifikat waktu dia kompetisi di Jepang, dan ternyata saya dapat diskon Bapak Ibu 75%. Jadi saya masuk universitas swasta, bayarnya nggak lebih dari 6 juta untuk masuk universitas swasta. Waktu saya ngalami anak saya ditolak merah Bapak Ibu, saya nggak ngerti titik-titik itu. Tapi waktu ini berjalan, saya melihat, saya menoleh ke belakang, baru saya bisa mengerti ternyata ada pola Tuhan yang Tuhan kerjakan. Bapak Ibu, pernahkah kita berada di sebuah titik di mana hidup kita sepertinya tidak masuk akal? Kita sudah berdoa begitu kuat, tapi keadaan tetap tidak berubah. Kita sudah berusaha hidup benar, tapi justru orang yang tidak benar terlihat lebih berhasil daripada kita. Atau kita sudah melakukan yang terbaik sebagai orang tua, tapi anak malah semakin menjauh dari kita. Atau kita sudah melayani, tetapi hidup terasa begitu berat. Pertanyaan yang muncul sebagai orang yang percaya, bukan lagi kita tanya apakah Tuhan ada, tapi pertanyaannya adalah, Tuhan, Engkau sedang apa saat aku bergumul begitu rupa menghadapi ketidakadilan? Kita semua pernah ada di titik ketika realita yang kita alami tidak sesuai dengan doa kita. Atau titik ketika Tuhan sepertinya tidak masuk akal, tidak masuk dalam logika kita. Pagi hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Habakuk. Habakuk menulis kisahnya saat bangsanya sedang diambang kehancuran total. Dia hidup di zaman yang begitu kacau balau. Dia melihat kejahatan di mana-mana. Dia melihat penderitaan bangsa Israel yang begitu luar biasa. Dia melihat perekonomian Israel hancur total. Tidak ada panen, semua panen gagal. Ladang-ladang tidak menghasilkan makanan. Mereka punya kambing domba ternak, tidak ada yang menghasilkan. Habakuk sebagai hamba Tuhan, dia bergumul dengan Tuhan dalam waktu yang sangat lama. Dia tanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa bangsa yang kau pilih ini menderita begitu rupa? Dan yang menarik dari kisah ini adalah waktu dia bergumul bertahun-tahun mempertanyakan ini kepada Tuhan, Tuhan justru menjawab dengan sesuatu yang tidak masuk akal. Waktu Habakuk bertanya, Tuhan justru mengirim satu bangsa yang bernama, yaitu bangsa Babel. Dia bangsa yang jahat, dia bangsa yang beringas sekali. Mereka itu sangat arogan sekali, dan bahkan Tuhan memakai Babel untuk masuk ke bangsa Israel. Ngapain? Ngambil tanahnya Israel. Ngapain? Mereka tidak segan menggunakan kekerasan. Bagi Habakuk sebagai seorang hamba Tuhan, waktu dia berdoa minta dilepaskan dari masalah, dia berdoa supaya penderitaan itu hilang, bukan diberi jalan keluar oleh Tuhan, tapi Tuhan justru tambah dengan mengirim Babel kepada bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara-saudara, tentu Habakuk mempertanyakan banyak hal. Dia nggak bisa terima kenapa Tuhan memperlakukan mereka seperti itu. Bertahun-tahun dia bertanya, dan mungkin pertanyaan Habakuk akan menjadi pertanyaan kita semuanya hari ini. Pertanyaan itu adalah seperti ini. Tuhan, ketika apa yang Engkau lakukan tidak masuk dalam logikaku, bagaimana aku bisa tetap percaya kepada Tuhan? Bapak Ibu, masalah terbesar kita semuanya
adalah sering menganggap Tuhan harus masuk akal kita dulu sebelum kita mempercayai Tuhan. Habakuk bukan orang yang tidak beriman, dia tidak kurang iman. Habakuk justru orang yang kenal Tuhan, tapi dia bingung dengan apa yang Tuhan lakukan. Dan yang membuat Habakuk begitu terguncang, bukan karena Tuhan diam saja, tapi karena Tuhan menjawab dengan cara yang tidak bisa dimengerti. Kenapa justru mengirim penderitaan lebih banyak? Bapak Ibu, kita semuanya hidup di zaman Google. Bahkan ada tagline yang ngomong dunia sekarang di ujung jari. Kita bisa tahu apapun dari ujung jari kita dengan menekan ponsel. Semua harus cepat. Semua harus bisa dijelaskan. Kalau Bapak Ibu buka Google, buka Meta AI, buka ChatGPT, apapun pertanyaannya, mereka akan menjawab dengan sangat cepat dalam hitungan detik. Dan semua harus bisa dicari. Kita semuanya nyaman dengan Tuhan yang bisa dipahami. Waktu kita paham Tuhan, enak banget. Kayaknya iman kita kuat. Tetapi bagaimana jika Tuhan melakukan sesuatu yang sulit kita pahami, yang sulit masuk akal kita? Saya tahu Tuhan ada, tapi saya tidak mengerti kenapa Tuhan melakukan hal ini. Kadang kita berdoa kepada Tuhan supaya kita dikeluarkan dari badai, tapi Tuhan justru berkata kepada kita, aku sedang membentuk engkau di dalam badai. Atau kita minta jalan keluar kepada Tuhan, tapi justru kita sepertinya berputar-putar dalam masalah itu terus. Atau bahkan kadang-kadang kita minta penjelasan dari Tuhan, tapi Tuhan justru menawarkan kita sebuah kepercayaan. Masalah terbesar kita Bapak Ibu seringkali bukan sebuah penderitaan, tetapi ketika Tuhan tidak bertindak sesuai dengan ekspektasi kita, skenario kita, cara kita, atau rencana kita. Beberapa waktu lalu kita semua tahu ya, jembatan Serayu itu lagi diperbaiki gitu ya. Malah ada ibu-ibu yang sengaja pengen naik apa itu, ketek untuk nyebrangin Sungai Serayu gitu ya. Saya pikir gini, saya nggak ada perjalanan ke timur, jadi saya aman gitu ya. Nah, lalu kemudian ibu dari Ibu Musa dipanggil Tuhan, lalu kemudian saya pikir, wah ke Banyumas nih, gitu ya. Nah saya jalan sendiri Bapak Ibu, pakai map. Saya mulai buka map, saya bingung. Lalu kemudian saya tanya Andro, gimana jalan ke Banyumas kalau nggak lewat jembatan itu? Ibu masuk Gunung Tugel, lurus terus, belok kiri, gitu ya. Jadi saya coba buka map, saya pergi ke sana malam-malam Bapak Ibu. Sampai di sana kemudian saya dengan cepat. Kita semua kepengin lihat sesuatu dengan sangat cepat. Nah, yang menghancurkan kita Bapak Ibu sebetulnya adalah bukan hanya penderitaan, tetapi hilangnya ilusi kontrol. Kita sering merasa kuat kalau saldo rekening kita aman. Kita sering merasa kuat kalau validasi dari orang lain di media sosial itu tinggi. Kita sering merasa kuat kalau anak-anak kita sukses sesuai dengan standar dunia dan kita merasa bisa mengontrol segala sesuatu. Tapi saat semua itu digoncang, ternyata kadang-kadang kita jatuh dan kita kehilangan pegangan. Kita semua sebetulnya suka banget ilusi kontrol. Kita senang mengontrol segala sesuatu. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita kepengen nabung begitu banyak, usaha doanya kepengen lancar supaya masa depan tertata dengan baik. Tetapi kita kemudian sadar bahwa suatu hari kita sakit, kita ternyata tidak bisa memegang seluruh kendali hidup. Orang tua dengan anak-anak, kita beri pendidikan yang terbaik, kita ajari nilai-nilai kehidupan yang baik, kita memberi perhatian penuh. Waktu mereka bertumbuh, ternyata mereka membuat keputusan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Titik itu kita kemudian baru sadar, aku bisa mempengaruhi anakku, tetapi aku tidak bisa mengontrol hatinya. Atau waktu kita nyetir, kita pegang kemudi Bapak Ibu. Waktu kita pegang setir, kita merasa kita tuh bisa mengontrol seluruh perjalanan. Nah, satu minggu sore saya bawa mahasiswi turun dari Soteria. Lalu kemudian di warung Serun itu ada tikungan ya. Saya nyelip mobil Bapak Ibu, yang saya selip Pajero. Nah, terus kemudian begitu saya selip Bapak Ibu, saya kemudian diklakson terus, gitu terus. Terus saya dikejar Bapak Ibu.
Lalu kemudian saya nggak mau minggir karena saya nggak merasa bersalah kan Bapak Ibu. Nah terus akhirnya dia selip cepat-cepat di depan saya, kemudian dia berhenti, dia potong jalan saya. Lalu kemudian saya buka kaca mobil karena dia mendekati mobil saya. Terus saya buka pintu, saya bilang, ada apa Pak? Ibu ini gimana? Ibu tadi tuh nabrak saya, nyenggol saya. Terus saya bilang, loh saya nggak nyenggol Bapak. Terus dia ngotot Bapak Ibu, nyenggol. Terus dia periksa mobilnya, dia melihat dari depan ke belakang, lihat lagi dari belakang ke depan, lihat lagi. Kemudian dia datangi saya lagi. Kok nggak ada yang lecet ya? Dia bilang gitu. Terus saya bilang, memang saya tidak senggol Bapak. Terus dia bilang, senggol, saya dengar suaranya. Saya nggak dengar. Terus dia bilang, oh mungkin yang senggolan adalah ban dengan ban. Coba Bapak Ibu, mana masuk akal ban sama ban senggolan Bapak Ibu ya. Yang ada kena spionnya dulu, patah gitu ya. Selama saya nyetir Bapak Ibu, saya sudah berganti spion kira-kira lebih dari 6 kali. Karena senggolan spion gitu ya. Tapi itu, waktu kita nyetir, kita merasa kita tuh bisa mengontrol semua perjalanan. Tetapi ada banyak hal yang tidak bisa kita kontrol ternyata. Pengemudi lain kayak tadi marah-marah gak jelas. Padahal saya gak nyenggol Bapak Ibu. Saya lumayan rada lincah sedikit kayak supir taksi sekarang ya. Dan kondisi jalan kita gak bisa kontrol. Kendaraan yang tiba-tiba rusak kita gak bisa kontrol. Waktu kita ada dalam perjalanan baru kita sadar bahwa ternyata tidak seluruh perjalanan itu di bawah kontrolnya kita. Atau kita yang suka main media sosial, kita bangun citra terbaik, pilih foto terbaik, apalagi sekarang ada AI. Sebelum unggah edit dulu pakai AI supaya semuanya simetris ya. Dan waktu kita ngedit foto unggah, kita bikin caption yang insightful, powerful. Jadi kalau orang baca mereka bisa, wah hebat banget nih orang gitu kan. Tapi kita tidak sadar bahwa waktu kita unggah kita tidak bisa mengontrol bagaimana respon orang lain mengomentari postingan kita. Satu hari saya posting Bapak Ibu, saya sudah edit pakai AI ya. Kulitnya lebih glowing dan lain sebagainya. Saya posting Bapak Ibu ya. Waktu saya posting Bapak Ibu, ada satu alumni Soteria dia komen gini, Ibu cantik amat kok tambah gemuk, endingnya bikin susah Bapak Ibu ya. Sekali lagi kita tidak bisa mengontrol bagaimana orang menilai, memberi komentar atau merespon postingan kita. Ternyata sekalipun kita suka mengontrol, kita tidak punya kontrol penuh atas kehidupan ini. Kita sering kontrol pasangan kita. Ya, tadi malam saya sharing. Jadi kemarin sore Bapak Ibu saya sakit kepala, saya tertidur kira-kira 2 jam. Lalu saya bangun suami saya nggak ada Bapak Ibu. Jadi saya telepon, nggak diangkat, telepon lagi, nggak diangkat, telepon lagi, nggak diangkat. Coba kalau ibu-ibu jadi saya gimana? Ini kemana orangnya gitu kan? Begitu diangkat Bapak Ibu saya tanya, di mana? Terus dia bilang, di Purwokerto. Terus dia sabar Bapak Ibu, saya tanya, ngapain? Potong rambut gitu ya. Jadi saya bilang, potong rambut? Iya, lama banget potong rambut. Kemana aja? Ngapain aja? Terus dia selfie Bapak Ibu. Nih loh, aku di sini gitu ya. Terus habis itu saya tertawa sendiri setelah saya tutup Bapak Ibu. Saya pikir wah celaka, saya mau khotbah tentang ilusi kontrol, justru saya sendiri yang jatuh di ilusi kontrol. Kadang-kadang kita merasa kita punya kontrol terhadap pasangan kita, tapi sebetulnya kontrol itu tidak sepenuhnya milik kita. Dan lebih gawat lagi Bapak Ibu, ternyata kita juga suka mengontrol Tuhan lewat doa-doa kita. Kita mungkin tidak suka Tuhan diam saja, tapi kalau Tuhan ngomong terus, kita juga gak suka Bapak Ibu. Persis kayak orang tua yang ngomong terus gitu ya. Anak saya sampai bosan sampai tutup telinga Bapak Ibu, gara-gara saya ngomong terus gitu ya. Nah, kita juga tidak suka kalau Tuhan jawab doa kita dengan jawaban yang tidak kita pilih. Kita sukanya adalah Tuhan yang seperti pegawai kita. Tuhan yang seperti bawahan kita. Yang bisa disuruh-suruh, yang nurutin maunya kita, yang melakukan persis seperti apa yang kita minta. Kita ingin Tuhan itu menyetujui rencana kita, dan kita sering menyebutnya ini sebagai iman. Tapi seringkali itu justru ilusi kontrol yang dibungkus dengan doa. Ilusi kontrol yang sering kita pakai adalah ini. Orang baik seharusnya diberkati Tuhan. Jadi waktu orang baik tidak diberkati Tuhan, kita marah. Orang yang setia berdoa seharusnya mendapatkan jawaban yang cepat. Jadi kalau orang yang setia berdoa ini di gereja ini Pak Pawan Bapak Ibu, dia harusnya dapat jawaban sangat cepat gitu ya. Tapi kalau nggak dapat kecewa.
Orang yang melayani seharusnya hidupnya tuh lebih mudah. Tapi kenyataannya tidak selalu demikian. Doa bukan alat untuk mengontrol Tuhan. Tapi doa seharusnya adalah sarana untuk mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Yang menghancurkan kita sekali lagi bukan hak penderitaan, tapi hilangnya ilusi kontrol. Bapak Ibu, bukan karena Tuhan tidak bekerja, mungkin karena Tuhan sedang bekerja dengan cara yang tidak kita pilih atau cara yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kita sering ukur kesetiaan Tuhan dari hasil yang kita lihat, padahal kesetiaan Tuhan paling sering bekerja di area yang belum kita lihat. Siapa penggemar sepak bola di sini? Boleh angkat tangan? Oh, nggak ada yang nonton Piala Dunia Bapak Ibu ya? Wah, irit sekali istri-istri ya kalau suaminya nggak nonton Piala Dunia. Wah, Esra di belakang sorak-sorak. Siapa pengagum Lionel Messi? Wah, Esra juga ya. Luar biasa Esra ini ya. Jadi Lionel Messi kecil didiagnosa mengalami gangguan hormon pertumbuhan. Tubuhnya jauh lebih kecil daripada teman-temannya yang sebaya dan dia sering diejek. Tapi bertahun-tahun dia latihan, dia mendisiplin dirinya. Karakternya dibentuk selama bertahun-tahun dan tanpa ada sorotan kamera. Bapak Ibu, kalau kita sekarang lihat dia, maka banyak sekali orang di seluruh dunia yang mengagumi Lionel Messi. Karena dia sangat jago main sepak bola. Termasuk saya, salah satu fansnya. Jadi nanti final terakhir kita mau nobar dan saya jagoin Argentina. Messi nggak main nggak apa-apa. Ya. Nah, Bapak Ibu, media sosial memperlihatkan kepada kita semuanya hasil akhir yang mengagumkan. Tidak ada orang yang memposting di media sosial sesuatu yang tidak mengagumkan. Dunia melihat trofi dan penghargaan. Tapi proses panjang itu sebetulnya sudah berlangsung selama berpuluh-puluh tahun. Dan hasilnya kemudian baru dipublikasikan. Jadi ketika Tuhan memberikan kita sebuah keadaan, jangan ukur kesetiaan Tuhan dari hasil yang kita lihat dulu. Karena sebetulnya kesetiaan Tuhan paling sering bekerja di area yang belum kita lihat. Bapak Ibu, Tuhan tidak memberi Habakuk penjelasan. Dia tidak menjawab pertanyaan rumitnya Habakuk. Tuhan tidak memberi posisi. Setelah lama Habakuk minta jawaban Tuhan, justru ini adalah jawaban Tuhan untuk Habakuk. Tuhan berkata seperti ini dalam Habakuk 2 ayat 4. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tapi orang yang benar akan hidup oleh percayanya. Sepertinya jawaban Tuhan gak nyambung dengan pertanyaannya Habakuk. Tetapi ini yang terjadi. Waktu Habakuk minta informasi dan jawaban Tuhan, Tuhan justru menawarkan sebuah transformasi. Waktu Habakuk ingin tahu masa depan, Tuhan justru minta Habakuk untuk membangun imannya terlebih dahulu. Ada dua cara orang hidup. Yang pertama adalah orang yang hidup karena penjelasan. Aku baru mau percaya kalau semuanya sudah jelas. Dan yang kedua, orang yang hidup karena percaya. Aku tetap percaya sekalipun belum jelas. Nah, di HP kita semuanya ada GPS, ada Waze, ada Google Maps. Kita semuanya bisa buka, lihat Waze, Google Map itu Bapak Ibu mau kemana, kita bisa cari dengan cepat. Tapi kita nggak bisa lihat seluruh perjalanan sampai ke tujuan. Yang kita lihat adalah langkah berikutnya. Dan waktu kita buka Bapak Ibu, anehnya kita nggak marah sama GPS. Karena tidak menunjukkan seluruh jalan. Tapi kita sering marah kepada Tuhan karena dia tidak menunjukkan semua jalan. Tuhan kasih kita langkah satu, Tuhan lanjutkan dengan langkah yang kedua, dan kita kadang-kadang marah. Yang menarik adalah keajaiban terbesar yang dialami Habakuk bukan pada perubahan situasi, tetapi perubahan perspektif Habakuk. Babel belum hilang, ancaman belum pergi, ekonomi Israel belum pulih, situasi belum berubah. Tapi kemudian Habakuk bisa berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang tidak menghasilkan, tidak ada ternak, aku tetap akan bersorak-sorak dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku.
Keajaiban terbesar bukan perubahan situasi, tetapi perubahan cara pandang. Apa yang berubah dalam diri Habakuk? Gambarannya tentang Tuhan berubah. Saat Habakuk mencari jawaban Tuhan, ia tidak mendapatkan jawaban itu. Tapi Habakuk justru mendapatkan Tuhan yang begitu nyata. Habakuk kemudian memilih untuk melepaskan seluruh ilusi kontrolnya. Dan kemudian dia menemukan Tuhan. Mungkin kita tanya, bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan ketika Tuhan tidak masuk akal? Ketika Tuhan tidak pernah mendengar doa saya, bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan? Bapak Ibu, di Getsemani, malam sebelum Yesus disalibkan, Yesus berkata kepada Bapaknya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Yesus meminta jalan lain di Getsemani, tapi Bapa tidak mengambil salib itu. Doa Yesus tidak dijawab sesuai dengan yang ia minta. Bukan karena Bapaknya tidak punya kuasa, tapi karena Bapa punya rencana yang lebih besar dari apa yang dipikirkan. Yesus pernah ada di tempat ketika jalan Bapa tidak masuk akal sama sekali. Tapi Yesus tetap memikul salibnya. Jadi saat doa kita pagi hari ini belum dijawab, kita tidak sendirian. Ada juru selamat yang pernah berjalan di jalan itu. Bapak Ibu, saya menjalani operasi besar 3 kali. Melahirkan 2 kali. Terus terakhir angkat rahim Bapak Ibu, karena rahimnya bermasalah. Saya diberi penjelasan panjang lebar sama dokter, suruh olahraga, turunin berat badan, berenang dan lain sebagainya. Saya udah lakukan semua Bapak Ibu. Badan gak turun ya. Kemudian akhirnya jalan satu-satunya adalah operasi. Waktu saya masuk ke ruang operasi, saya tahu, saya percaya dokter itu sanggup melakukan operasi dengan benar. Karena saya sudah 2 kali operasi. Yang ketiga kali sudah rada takut Bapak Ibu, ya, digledek gitu ya, masuk ke ruang operasi dingin banget, terus sendirian, dokter hanya ada perawat-perawat, saya merasa takut. Tapi waktu saya dengar suara dokter itu masuk ke ruang operasi, saya kemudian mulai cukup tenang, karena saya tahu dokter itu bisa, ahli bedah. Dan saya bisa menjalani operasi itu dengan baik, meski sakit. Bapak Ibu, damai bukan lahir ketika hidup bisa diprediksi. Tetapi kita percaya, ketika kita percaya kepada pribadi yang memegang hidup kita, baru kita bisa merasakan damai. Orang benar hidup oleh percaya, bukan oleh kepastian. Habakuk berhenti menuntut semua jawaban Tuhan karena ia menemukan sesuatu yang jauh lebih besar dari jawaban, dia menemukan Tuhan. Orang benar hidup oleh percaya, bukan oleh kepastian. Dan ini memberikan definisi iman yang baru. Definisi iman bukan saya percaya Tuhan akan melakukan sesuatu yang saya inginkan, tapi iman adalah saya tetap percaya Tuhan itu baik, bahkan ketika Dia melakukan sesuatu yang tidak saya mengerti. Waktu kita tidak mengerti bagaimana tangan Tuhan bekerja, kita lebih memilih untuk mempercayai hati Tuhan bahwa Dia tetap baik apapun yang dikerjakan. Tuhan tidak selalu mengubah keadaan agar sesuai dengan logika kita. Tapi Tuhan akan mengubah hati kita agar mampu mempercayainya melampaui logika kita. Dan yang menarik, Habakuk menutup tulisannya dengan kalimat yang menggetarkan hati kita semuanya. Dia berkata seperti ini di akhir kitabnya. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Bapak Ibu, pertanyaannya adalah kenapa Habakuk minta kaki rusa? Bukan kaki singa yang gagah. Bukan kaki burung Raja Wali yang bisa terbang. Ternyata kaki rusa. Rusa ini adalah rusa gunung. Kaki rusa punya kekuatan untuk memiliki ketepatan pijakan. Dia bisa menolak gravitasi bumi. Dan kaki rusa bisa berjalan di tebing yang curam. Tebingnya tetap ada, ketinggiannya tetap sama,
resikonya tetap ada. Tapi kaki rusa, dia tetap mampu berjalan menaiki tebing tersebut dengan selamat. Rusa bukan hewan yang menghilangkan tebing atau bukit. Tapi rusa, dia diberi kemampuan yang stabil, langkahnya tetap stabil. Sampai dia bisa mendaki bukit yang sangat tinggi dan curam. Itu yang Tuhan lakukan untuk kita semuanya. Saat kita berdoa supaya masalah hilang, sakit disingkirkan, atau situasi kita diperbaiki, Tuhan justru menguatkan kaki kita. Dia memperluas perspektif kita dan memperdalam iman kita. Tuhan sering kali memberi kita kekuatan untuk menghadapi kenyataan daripada menghilangkan kenyataan yang kita alami. Jadi, apa bukit kita hari ini? Jangan lihat bukit orang, tapi ayo kita lihat bukit kita hari ini. Bukit kita mungkin adalah bisnis yang sedang berjuang, dolar melonjak naik. Kata siapa orang desa nggak pegang dolar, ya? Saya ketemu di pasar bakul-bakul tempe, biasanya harga 1.000 naik. Saya bilang kenapa naik? Kedelainya mahal. Terus saya bilang kan nggak pakai dolar. Iya, tapi kedelainya datangnya dari luar negeri, gitu ya. Jadi semua pakai dolar, Bapak Ibu. Jadi semua ngerasain. Semua harga melonjak naik, Pertamax naik, anak saya langsung telepon begitu Pertamax naik, mah tambahin duit bensin. Saya bilang Pertamax nih baru naik nih, kamu udah minta tambah duit, gitu ya. Jadi semua bahan dasar naik, pasar mulai lesu, mungkin itu bukit kita. Bukit kita mungkin adalah menyembuhkan trauma masa lalu, atau bukit kita mungkin adalah pergumulan kesehatan kita, atau bukit kita adalah anak-anak dengan masa depannya. Dan kalau hari ini kita datang kepada Tuhan dengan kaki yang patah, kaki yang mulai lemah, karena kita terluka oleh penolakan, kita kecewa karena doa rasanya belum dijawab, atau kita sudah lelah berpura-pura kuat di depan keluarga kita, ini kabar baik untuk kita semuanya. Tuhan tahu kita rapuh seperti rusa, tapi Tuhan menemani kita, membuat kita kuat, dan memberikan kepada kita semua kapasitas untuk mendaki bukit yang kita lewati. Ia membuat kaki kita lebih kuat, lebih stabil, lebih dewasa, dan bisa lebih percaya kepada Tuhan. Mungkin hari ini Tuhan belum mengubah bukit kita, tapi Tuhan sedang mengubah kaki kita dengan kekuatannya. Ini adalah take away kita untuk minggu ini. Yang pertama adalah berhenti menuntut penjelasan kepada Tuhan, tapi kita mulai bangun kepercayaan kepada Tuhan. Kita bisa katakan dalam doa kita, Tuhan, aku belum ngerti kenapa doaku belum dijawab. Aku belum ngerti kenapa situasi belum berubah. Tapi aku mau tetap percaya kepada Tuhan. Yang kedua adalah lepaskan ilusi kontrol kita dalam 1 minggu ini. Tulis apa ilusi kontrol yang kita terus khawatirkan. Mungkin itu anak, kesehatan, masa depan, relasi, pasangan kita. Katakan dalam doa kita, Tuhan, anak ini milik-Mu. Aku berhenti mencoba menjadi Tuhan atas hidupku. Dan aku mau menyerahkan hidupku kepada Tuhan yang kuasanya tidak terbatas. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita naikkan satu pujian. Kita percaya Tuhan sahabat terbaik kita. Dia selalu menemani kita, menguatkan kaki kita untuk kita bisa mendaki bukit kita dengan baik. Ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia.
Mari kita berdoa. Bapa yang baik, hari ini kami belajar bahwa ketika hidup tidak masuk akal, Engkau tetap setia. Saat kami tidak melihat jalan, Engkau bahkan sedang bekerja. Dan saat kami tidak mengerti jawaban-Mu, Engkau tidak tinggalkan kami. Engkau tetap menemani kami semua. Tolong kami agar tetap percaya, bukan karena semua baik-baik saja, tapi karena Engkau adalah Tuhan yang baik dan dapat dipercaya. Bagi setiap hati yang sedang menunggu, bergumul, kecewa atau lelah, kuatkan kami hari ini. Bagi kami yang takut, yang bingung, yang putus asa, kiranya damai sejahtera Tuhan melingkupi kami semua, sehingga kami berpengharapan kembali di dalam Tuhan. Ajarlah kami untuk tetap percaya bahwa meskipun kami belum melihat tangan-Mu bekerja, hati-Mu tetap setia kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin.